Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Albert Camus takut akan kematian dini yang justru jadi kenyataan. Sebagai seorang playboy dan filsuf terkenal, Albert Camus yang hidup tahun 1913 sampai 1960 lahir dan bertumbuh dalam sebuah keluarga miskin. Albert Camus kecil hidup dalam keadaan tanpa air ledeng dan sambungan listrik. Sebagai kepala rumah tangga, nenek dari Albert Camus dikenal sebagai pribadi yang tegas dalam menjaga keluarganya. Kerasnya kendali dari nenek Albert Camus atas keluarganya sering diibaratkan sebagai mengendalikan keluarga menggunakan rantai. Menariknya, dalam situasi hidup yang serba kekurangan dan sulit seperti ini, Albert Camus justru berhasil mendapatkan beasiswa yang memungkinkan dirinya dapat masuk ke sekolah menengah. Di usianya yang ke-17 tahun, Albert Camus nyaris mati karena keganasan penyakit tuberkulosis. Karena penyakit ini, Albert Camus terpaksa mengambil cuti 1 tahun demi memulihkan dirinya. Setelah 1 tahun, akhirnya Albert Camus dapat terbebas dari serangan tuberkulosis, lalu kembali melanjutkan pendidikannya. Albert Camus sudah menjadi penulis dengan karya-karyanya yang berhasil diterbitkan, bahkan sebelum dirinya masuk dan menjadi mahasiswa di Universitas Algiers. Terlepas dari kemampuannya untuk bertahan hidup, yakni karena berhasil selamat dari keganasan tuberkulosis, dan kesuksesan awal hidupnya, yakni menjadi penulis yang karyanya berhasil diterbitkan, tidak banyak orang tahu kalau Albert Camus itu selalu dihantui oleh pikirannya sendiri bahwa dia akan mati pada usia dini atau usia muda. Suatu waktu Albert Camus mengatakan kepada pacarnya bahwa dirinya, saya mengutip, merasakan suatu kuasa kejahatan yang sedang melayang di udara. Akhir kutipan. Bagi Albert Camus, ketakutan menciptakan obsesi kematian secara umum. Ternyata, rasa takut yang menimbulkan semacam obsesi kematian dalam dirinya ini telah menjadi alasan mengapa Albert Camus selalu membawa serta di saku celananya sebuah catatan tentang bunuh diri yang ditulis oleh seorang teman, Leon Trotsky. Ternyata tidak hanya itu loh. Albert Camus juga bahkan pernah meminta pacarnya yang seorang berkebangsaan Amerika Serikat untuk mengirimkan kepadanya majalah bulanan yang bernama Embalmer. Untuk diketahui, ini adalah majalah yang menyajikan berbagai isu mengenai kematian, mengenai pengawetan jenazah, bahkan di dalamnya ada diskusi-diskusi tentang bagaimana orang harus senantiasa merasa dirinya selalu muda usia. Dalam arti itu, Albert Camus sebenarnya menghayati kehidupannya dalam sebuah pesimisme. Hidupnya dihantui oleh rasa takut dan tak berpengharapan. Hidupnya berwarna kelabu dan samar-samar. Saking diliputi rasa cemas dan takut akan kematian dini, Albert Camus bahkan bertekad untuk menyelesaikan seluruh karya tulisannya sebelum dia meninggal dunia. Albert Camus menerima hadiah Nobel bidang sastra pada tahun 1957. Panitia hadiah Nobel memberikan penghargaan ini karena Albert Camus dinilai telah menghasilkan tidak hanya karya-karya sastra yang penting, tetapi karya-karya itu juga memiliki karakter yang serius, yang berpandangan jernih, dan yang mampu menerangi masalah hati nurani manusia pada zaman itu. Seperti apa suasana batin Albert Camus ketika menerima hadiah Nobel? Ternyata rasa takut akan kematian tidak pernah beranjak dari pikirannya. Albert Camus bahkan merasa
kalau hadiah Nobel itu adalah pertanda buruk bagi dirinya. Dia percaya bahwa penghargaan itu akan menjadi semacam atau sebuah cap terakhir bagi karir seseorang. Ketika berpidato saat menerima hadiah Nobel, Albert Camus berbicara tentang peran penyair di tengah masyarakat yang sedang dihantui oleh rasa takut akan kematian karena 2 perang dunia, karena kekejaman Hitler, karena perang sipil di Spanyol, dan berbagai tragedi lainnya. Albert Camus pada waktu itu seakan-akan menyuntikkan rasa optimisme tentang pentingnya kehidupan ketika dia mengatakan, saya mengutip, "Tetapi faktanya tetap bahwa kebanyakan dari kita di negara saya dan juga di Eropa telah menolak nihilisme dan telah terlibat dalam pencarian legitimasi. Mereka harus menempa sendiri seni hidup di masa malapetaka agar bisa lahir untuk kedua kalinya dan berjuang secara terbuka melawan naluri kematian yang bekerja di dalam sejarah kita." Akhir. Tetapi siapa menyangka rasa takut akan kematian di usia muda tidak pernah membuat dirinya terbebas. Albert Camus bahkan merasakan tekanan yang semakin berat melanda dirinya. Tekanan yang dia rasakan karena rasa takut akan kematian memperberat mentalnya untuk menyelesaikan magnum opusnya. Tekanan itu terasa semakin intensif saja dan terus menghantuinya sampai hari kematiannya tiba. Di hari itu, kematian datang menjemputnya dan mengakhiri rasa takutnya pada kematian. Rasa takut akan kematian seakan-akan telah membuahkan hasil. Pada tanggal 4 Januari tahun 1960, Albert Camus meninggal dalam kecelakaan mobil di usia yang masih relatif muda, yakni 46 tahun. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.